Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan di Nganimate 7 level 7 part 3 body mekanik Sugi, dimana ini adalah bagian dari level 7 rigging lanjutan dan body mekanik. Untuk level 7 part 3 ini kita akan menggerakkan Sugi karakter yang sudah kita rigging dengan gerakan standar, dimana yang akan kita praktekkan di sini adalah walk cycle. Ya. Kita pernah bahas di level 6 itu bahwasanya untuk walk cycle atau pola gerakan pose ke pose yang lainnya itu kan ada banyak banget ya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan yang 5 pose. Nah, kita sudah sediakan ya, untuk template-nya gitu ya. Namanya adalah level 07 strip Sugi. Itu. Jangan lupa diekstrak dulu, nanti akan ada folder, dalamnya ada file yang ada logonya Tudum Harmony, diklik 2 kali dan nanti akan terbuka seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya untuk template di level 7 ini yang akan kita lakukan body mekanik atau gerakan dasar dari Sugi ini, yaitu walk cycle. Kita lihat dulu di sini ada color card ya. Ini biasanya kalau ketika kita nganimate cukup mengganggu gitu ya. Ada titik-titiknya warna bukan titik sih, ada persegi kayak gini nih. Cuman kalau mau di render ya ini sangat menarik banget color card ini kalau diaktifin, karena ini kita sedang nganimate, kita off kan saja ini. Kemudian di sini sudah kita sediakan juga walk cycle 5 pose ya. Nah, ini diaktifkan, udah kelihatan seperti ini gitu. Nah, di dalam proses nganimate kali ini gitu ya, kita akan menggunakan pose yang sejumlah 5 ini. Kemudian kita lakukan 2 kali ya. Jadi setelah ini kemudian gerakan yang selanjutnya itu balik ke yang nomor 2 itu. Kita bikin dia menjadi satu cycle, yaitu satu putaran. Jadi kalau misalkan kita kasih identitasnya, ini adalah yang nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, 4, 5, ini kan 5 ya. Kemudian balik ke sini 6, 7, 8, 9 gitu. Mulai dari sini, akhirnya di sini. Kayak gitu. Oke, kita bisa analisa pola-pola yang akan kita contoh untuk menggerakkan si karakter Sugi ini. Untuk tipsnya ya, jika kita punya karakter yang ingin menggerakkan pose ini, kita fokuskan dulu ke salah satu komponen gitu ya. Kan di sini ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Nah, kita fokuskan ke kaki dulu. Dengan kondisi tanpa kita naikkan, tanpa kita turunkan. Di sini kan posisinya kan pendek ya. Ya enggak ya, ini standar, ini pendek, kemudian ini tinggi, ini lebih tinggi lagi. Terus ini standar lagi ya, namanya kontak kalau di sini. Nah, untuk naik turunnya ini kita abaikan dulu. Jadi kalau misalkan jadinya nanti di step pertama ini, nanti dia itu ngambang ini gitu. Kan kalau benernya kan kalau ini alas gitu ya, dia kan agak negor kan, berarti agak naik, agak turun gitu ya. Nah, ini nanti kita hilangkan dulu itu, jadi kita fokus ke gerakannya ini biar enak dulu gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan kita masih kesulitan, kita fokus dulu ke satu kaki dulu, kaki kiri atau kanan bebas, bagus dulu. Kalau udah bagus baru nanti yang kaki sebelahnya gitu ya. Jadi kita fokuskan dulu kakinya sesuai dengan pola yang ada di sini. Oke, kita posisi di sini tidak apa-apa sih, tidak masalah. Ingat ya, kita fokus ke kakinya dulu. Kalau misalkan ini mengganggu untuk badannya, kita bisa hide dulu sih sebenarnya.
Kita buka dulu ya. Nah, bagian gini, badan kita head dulu. Bagian lengan mana? Kita head juga. Bagian lengan yang ini juga kita head. Sama ini. Bagian segi kepala kita head juga. Yang kita akan fokus ke kakinya dulu. Ini ya. Oke, kaki kita klik. Ini kita buka, kita buka. Oke. Langkahnya sama dengan yang di level 6 itu sebenarnya. Kalian bisa skip nggak apa-apa video ini. Kalau kalian merasa yang level 6 sudah oke, karena sama aja, hanya di sini ditambahin sepatu gitu ya. Kalau yang kemarin kalian coba itu kan yang level 6 itu kan tanpa sepatu, jadi hanya lurus gini doang ya, persegi panjang yang dikasih rig. Oke, dan perlu kita tegaskan, ketika kita animate itu yang dianimate bukan gambarnya tetapi rignya, maka rignya kita aktifin gitu ya. Oke, ini kebetulan bisa dikatakan ini adalah yang kanan ya. Berarti di sini untuk kanan warna putih. Yang warna putih. Oke. Kemudian jarak antara pose satu dengan pose yang lainnya, kita kasih tengahnya itu ada 2 in between atau frame yang kosong. Atau in between-nya itu akan diisi oleh si tone harmoni secara otomatis. Oke, karena ini gini ya. Ini kan depannya. Ini. Oke, terus ini biar kelihatan semua rignya, biar nggak sesekali ngeklik ini, maka ini diaktifin yang lingkarannya 2, so select reformer. Nah, jadi tidak usah sering-sering ngeklik sini gitu. Ini posisinya belakangnya ini. Nah, kita lihat ini antara ujung sepatu sama bagian belakang kaki ini tuh dia berada di lantai gitu ya. Berarti ini juga berarti kan sejajar tuh ya. Berarti ini juga dibikin sama kayak gitu. Ini dekat belakang dikit ya. Ini kok. Nah, dikira-kira aja ini ke sini lurus. Ini ke sini lurus. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, seketika kita membentuk seperti ini, ya, sesuai dengan pose yang kita contoh yaitu pose pertama, maka di deformation, layer deformation sugi kaki ki sama deformation sugi kaki k, dia akan membentuk keyframe yang berwarna putih ini. Ya. Sebenarnya kalau kita mau telisik lebih dalam, ya, terus ini itu isinya ada berapa? Ini yang kita kunci. Gitu. Ini gitu ya. Klik yang ini adalah bagian atas, bagian batang tulang yang atas atau paha. Kalau yang ini itu bagian yang bawah, gitu ya. Jadi kita ngunci di bagian 2 itu, gitu ya. Nah, cuman kan kita nggak perlu sedetail itu kali ya untuk awal ini. Kalau kamu nanti sudah mulai advance ya, mau halus, bahkan itu bisa kita cek juga kenapa bisa nggak enak gerakannya. Bisa jadi kita sudah mengunci atau membuat keyframe di dalam situ gitu, tapi kita nggak sadar misalkan kayak gitu ya, bisa jadi. Nah, kalau ini kita nggak sedalam itu, kita cukup di bagian atas saja, nggak usah dibuka gitu ya. Nah, ini cukup, ini sama sini gitu ya. Ini untuk kaki yang kanan dan ini untuk kaki yang kiri. Oke, terus kita geser ke sebelah kanan dengan menyisakan atau melewati 2 frame yang kita kosongkan. Caranya bisa geser seperti ini, gitu ya. Atau kamu menekan simbol lebih dari yang ada di keyboard. Lebih tepatnya sebelahnya M, ya, sebelahnya M. Kalau sebelah kanannya M persis itu balik ke kiri gini. Nah, kalau yang sebelahnya M-nya lagi yang lebih besar
itu geser kanan, itu lebih enak. 1, 2, 3. Nah di sini ya kita sebenarnya kalau misalkan secara umum kan kita ngikutin ini aja gitu kan, tetapi di sini kita harus belajar membiasakan tentang durasi gitu ya. Kebetulan memang untuk treatment kali ini kita bikin jarak per pose itu kan dikasih sisa 2 frame sebagai in between. Nah untuk membiasakan diri, nanti kita sudah bermain durasi yang kita nggak tahu satu langkah itu berapa frame, maka kita lakukan seolah-olah kita nggak tahu jaraknya durasinya per pose gitu, kita anggap seperti itu ya. Nah seperti yang di level 6 sebenarnya, posenya pertama yang ini, kemudian kita yang terakhir ini gitu. Ini di frame keberapa kita hitung aja, ini di 1 ya, terus hitung ya 1, 2, 3, ini frame, ini pose kedua ya, ini 1, 2, 3 pose ini dikunci juga tidak apa-apa sebenarnya. 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 ini. Nah ini dikunci sekarang, dikunci aja dulu tidak apa-apa untuk niteni di mana kita akan animate. Nah sekarang kita animate-nya adalah posenya itu kan sama ini sama ini, hanya mirrornya saja ya kan, ini mirrornya gitu. Oke. Nek biar persis gitu ya, biar persis mirrornya, kamu bisa ngopi silang sebenarnya, ini dikopi ke yang sini, terus yang ini dikopi ke sini. Ini kan ya saya ulangi, Ctrl C, pindah ke sini Ctrl V gitu. Ini kan sudah mirrornya mas mbak, ini udah mirrornya dan sama gitu. Udah ya, ini satu putaran segini, terus geser ke kanan 1, 2, berarti kan ini ya kan, terus ini lagi ya kan, berarti kayak yang ini sama, jaraknya berapa, 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3 baru ini. Berarti yang titik ini itu sama dengan yang depan, kamu copy paste C paste gitu ya. Kemudian biar nggak terlalu panjang ke sana, kita bisa kecilkan range-nya, scene length-nya di angka berapa ini, 25 ini. Nah, coba kita play tuh ya, sudah cukup rapi sebenarnya, cuman itu belum sesuai dengan pose karena nanti ada naik turunnya, orangnya tuh naik turun gitu kan. Nah kalau seperti ini kan kayak ngambang gitu ya, kayak orang tenggelam gitu, terus hanya di shoot bagian kakinya saja gitu. Nah baru kita lengkapi sekarang. Ini kan yang pose pertama, ini kan pose yang terakhir. Setelah itu kita bikin pose yang di tengah ini. Di mana? Berarti ya tengah-tengahnya dong, di sini ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 berarti sini. Ingat yang putih ini adalah kaki kanan, berarti kita pegang dulu kaki kanannya. Iya, di mana dia lurus. Kalau lurus ya tinggal di ini aja, di normalin aja. Oh ternyata mempengaruhi, ya berarti nggak usah ya normalnya, soalnya settingannya udah beda. Paling yang ini, kalau ini kayaknya bisa. Nah ini normal ya, kaki kanan. Posisinya gimana? Oh, agak mundur. Ya udah dipasin aja. Nih, terus yang kaki kiri kan ke depan, ke belakang ini. Ini juga dilurusin ya, ini agak ke belakang ini ya. Oke, ya kurang lebih seperti ini.
Nanti bagian sepatu juga terkunci di sini. Oke, kalau misalkan biar nggak pusing ya bisa fokus dulu ke bagian kakinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya rasa ini bisa mengikuti kok. Yang terpenting sampean seketika ngeke ini, ngunci seperti ini, bikin keyframe, usahakan sejajar dengan keyframe yang lainnya, yang di layer lain. Jangan sampai kamu nge-keyframe di sini gitu, nanti nggak enak. Bukannya nggak boleh ya, kalau nemu kasus yang memang harus seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman selagi itu nggak harus di sini, ya udah dibikin lurus dulu aja gitu ya. Ini udah oke. Ya, berarti sekarang yang sini ya, ini juga ambil tengahnya. Dan ini 1, 2, 3. Berarti habis ini yang tengah, ya kan? 1, 2, 3. Nah, posisinya sama kayak ini, cuman kan mirrornya ini. Ya udah kamu silangin aja. Giling-giling ini dikunci dulu biar enggak bingung. Ctrl C, Ctrl V ke sini. Ctrl C, Ctrl V ke sini. Tuh. Nah, kalau di play sebenarnya ya wis betul lumayan gitu ya. Oke, ini sama sini udah. Habis itu ya, udah benar belum nih yang sini ya. Ini 1, ini pose yang akhir, ya kan? Ini tengah, ini akhir. Betul nggak? Ini ada yang berubah ya, misalnya back dulu. Ini kan tengah. 1, 2, 3, ciri. Ini tengah, frame ke-13. Kita ulangi ya, kita analisa lagi. 1, pose 1 di sini. Dulu di 1, 2, 3 ini. Bener ya? 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3 ini. Wah, ini posisinya udah berubah nih. Nggak enak ini. Ini kan harusnya sama dengan yang ini ya, cuman mirrornya ya udah di copy weh. Dari sini. Ini di copy. Nah, ini harusnya udah sama. Ini sama. Cuma mirror ya. Oke. Habis itu yang terakhir. Yang terakhir itu ini kan sama dengan yang depan sebenarnya, yang udah ini di copy, diulangi lagi. Ini nggak tahu kenapa kok hilang. Nah, ini baru benar nih. Tak boleh. Oke, udah ya. Kita halusin lagi bagian tengah sini sekarang. Bentuknya kayak apa? Ini ke belakang. Terus dia kena ke bawah ini ya. Kemudian ini ke belakang ini. Gini.
lurus. Terus yang ini nepuk agak naik ya, ini ini agak naik, masih kurang naik. Ya kayak gini kurang lebihnya. Terus di sini ini kan yang tengah tadi ya. Sekarang kan kita nyentuh yang ini ya, tuaga. Oke, situ kita review lagi. Satu ini sama ya, udah beda lagi nih bentuknya ini. Kenapa bisa berubah seperti ini? Kan harusnya lurus. Udah benerin aja. Lurus kayak ini kan. Terus ini juga. Nih. Terus geser. Yang ini sama ya, udah oke ya. Yang ketiga. Yang bagian sini lurus. Oke. 4 itu ini. Oke ya. 5 harusnya mirrornya yang nomor 1 itu beda kan. Yang ini ya. Intinya gitu ya Mas Mbak, kita sudah melakukan perubahan tetapi ada kok agak nggak enak atau gimana gitu ya, maka kita perlu review lagi aja ke belakang, dicek satu persatu pos per posnya, posisi udah oke, pas luru bisa oke, pas luru dan seterusnya, cek lagi gitu, diurutin sebelum melakukan langkah yang selanjutnya. Jadi dipastikan ini udah benar dulu sesuai dengan pola nih, cek lagi. Itu kadang kita sudah mantap ternyata ada yang nggak pas ya, kita beresin dulu kan gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. 1 udah oke ya. Kalau mau per keyframe ya kamu klik yang ini Pak, di sini klik, dia pindah ke frame selanjutnya ya, diklik lagi coba klik ya, ini frame selanjutnya, itu juga bisa. Ini frame 1, pose 1 ya, itu 2 oke, 3 oke, 4 oke, 5 agak beda ya sama 1 ya. Ini sama ini agak beda nih. Oh ini ya, ini ada bagian kakinya sepatu.
Nah, sama ini bikin semirip mungkin gitu ya. Semakin mirip semakin bagus ya. Sama udah 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah pose ke-5, berarti yang terakhir kita balik ke sini ya. Ini 6 udah beda ini ya. 0, 4, 6. Oh maaf, 6 yang ini. Saya salah ngekliknya ini. Ini 6. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini ya, 5 sini 6. Oke, ini masih ini salah ya saya. Ini geser ke kanan. Juga sama. Dan juga. Nah, udah kita juga mau teliti ya. Jadi kalian seharusnya lebih teliti daripada saya. Saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah sampai sini. Kita balik yang ini tapi mirrornya seperti di sini ya. Ya. Nah, ini sama kayak yang ini. Cuman mirrornya. Berarti ini dikunci dulu biar enggak lali. Copy sini. Paste, yang ini copy sini, paste. Nah, mirrornya sama, cuma di mirror aja, guys. Tuh, coba di play. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nggak enak bagian telapaknya ya wis, bagian sepatunya hapus dulu ya, nggak apa-apa. Biar daripada pusing ya, karena kita tadi sebenarnya lagi fokus ke bagian kakinya. Nah gini, coba kita play. Nah mendingan ya. Oke, mendingan. Nah kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan merapikan gerakan ya. Nah ini saya head dulu sama mana sama ini ya. Saya head yang ini aja deh. Saya head dulu. Oke, kita fokus yang ini. Kita play. Lumayan ya, tapi masih nggak enak seketika si kaki naik kan udah di sini ya mentok ya, terus turun. Nah pas turun ini kan tengah-tengahnya ada keyframe. Nah keyframe yang di sini yang bikin nggak enak, karena dia harus berhenti di keyframe itu. Dari sini ya tek, terus tek, tek, tek gitu kan. Nah yang ini dihapus aja yang di tengah, makanya dari sini langsung set gitu, set. Dari sini set. Kita hapus ya. Jumlahnya 3 biasanya. Ini enggak ya. Berarti dari ketika dia sampai ujung, mana cari ujungnya? Oh ini ujung. Ujungnya ini. Berarti yang kita hapus yang ini. Kita hapus frame-nya. Ini kita hapus juga. Ini kita hapus juga bisa. Jadi nanti gerakannya kayak gini. Ini nggak enak kenapa? Karena ini untuk pose awal sama akhir itu kan sama ya, jadi lebih banyak keyframe-nya. Mungkin kita kurangi. Nah ini masih mending, udah agak mendingan.
Masih ada kayak yang nggak enak ya ini sih kuncinya. Kita benerin dulu. Ini kesini ini nggak enak amat. Kalau udah tengok kenapa dia naik? Ini harusnya posisinya lebih turun. Ini turun. Nah, coba. Nah, terus yang tadi itu agak nendang ya. Nah, ini kenapa jaraknya terlalu jauh? Dari sini ke sini terlalu jauh. Jadi kamu bisa yang ini diundurin atau yang ini dimajuin. Kita undurin aja ya. Berarti salah. Kita ajuin aja berarti. Kita ajuin yang ini aja. Nah, lumayan ya. Kemudian seketika turun tadi yang saya bilang itu dihapus, gitu kan. Ini ya. Push. Nah, sehingga ini oke, kalau gini kita buka aja berarti ya. Oh ini coba. Nah, kita balikin dulu. Terlalu cepet banget. Kamu tuh dikit ya. Nah, kayak gini nih. Yes, memang harus kayak gitu ya. Jadi sengaja juga nih saya videonya kalau misalkan nemuin kesalahan saya usahakan nggak usah ini, nggak usah saya cut. Biar kalian juga tahu kalau misalkan saya menemukan permasalahan terus
saya lakukan pencarian penyelesaiannya bagaimana gitu ya. Ini udah enak nih yang seperti itu, halus kan, seketika dia ke atas turun gitu ya. Ntar saya colokin ini. Oke. Nah, lebih seperti itu. Oke, ini baru yang kaki kanan ya. Oke, kita harus sabar. Memang seperti itu gaweane animator ya. Oke, lanjut. Sekarang kita gaskan yang kaki kiri ya. Berarti yang kaki tadi kaki yang kiri ya, berarti kaki yang kanan yang belum benar. Nah, pasti nggak enak soalnya yang kita benerin baru yang kaki kiri. Berhenti dulu kaki kiri ya. Yang ini tadi udah benerin ya. Yang ini yang belum kita benerin. Mana tuh? Bener nggak? Oke. Ini yang sudah. Ini yang mana? Tutup tak bingung nih. Play. Kaki apa nih? Kaki K ya. Jadi habis ini kita lagi yang dibenerin. Dan ini kaki kiri, kaki kanan yang belum. Kaki kanan, mana kaki kanan? Ini kaki kanan ya. Kaki kiri kita sembunyikan dulu. Tuh, nggak enak kan? Kenapa tadi saya hapus ya? Harusnya dihapus yang ini. Udah, kita copy aja ya. Ini kan copy yang ini berarti. Saya copy ke belakang ya. Nah, agak nendang ini. Nah, sampai sini ya. Berarti ini yang dihapus berarti 3, 1, 2, 3. Kita hapus 2, 3. Kita play. Nah, enak ya, halus. Nah gitu. Guys, intinya dicoba aja. Nanti kalau menemukan kesulitan silakan bertanya. Terus kalau sudah ketemu jangan langsung puas, nyoba lagi, nanti akan terbiasa. Saya sudah melakukan beberapa kali ya, juga masih sering salah juga gitu. Masih harus nyoba terus. Gitu. Jadi tetap semangat ya. Oke, ini udah enak nih. Kita aktifkan dua-duanya. Halus tuh. Kayak kalau ada yang bilang Pak ini kok nggak enak gerakannya, ya udah dicek bagaimana yang nggak enak, kamu berhenti, kamu analisa bagaimana yang nggak enak. Ya ini saya rasa udah oke bagian kaki itu. Ya, kita aktifin badannya. Nah. Oke, sudah. Sekarang bagian tangan ya. Udah, kepalanya nggak usah ditampil dulu juga nggak apa-apa. Jadi sekarang bagian tangan kita aktifin ya, bagian tangan. Jadi memang harus bertahap gitu. Kita gerakan yang mana dulu, habis itu yang mana, habis itu yang mana. Ya.
yang bagian ini kah? Bukan ya, tangan yang satunya mana? Ini kan kanan ya, enggak kelihatan ya. Kita cek informasi. Oh ini mana? Oh ini di sini. Oke, kita fokus yang tangan kanan dulu ya. Berarti yang ini kita head. Itu kenapa hilang kalau saya head? Karena di sini ada Sugikomnya. Ini yang bikin nih, coba ya. Tuh, ketika kita bintang ini Sugikom Composite ini kita head, maka semua juga akan ke head. Karena itu adalah yang ini loh. Ini loh. Ini Sugikomnya ini loh. Ternyata di riggingan atau di strukturnya Sugi, karakter Sugi itu berada di sini. Sehingga ini kan di dalamnya ya, tak tutup. Nah ini set dan aktifkan, maka akan nonaktif juga semuanya. Karena apa? Karena semuanya itu berada di atasnya Sugi Composite. Itu terus bagaimana? Ya udah, kalau kita mau nggak aktifin yang itu ya, berarti kita buka, dicari, gitu ya. Yang bagian drawing ini kamu nonaktifin aja. Ini. Udah nggak apa-apa, nanti kita buka lagi kok, kita nanti gunakan lagi kok. Nah kamu analisa sekarang untuk tangan itu kan gerakannya dari ini untuk penjelasan saya itu kan mulai dari sini ya kan, terus nanti ke belakang ini ya kan, set dan ini kebalikannya kaki. Kalau kaki kiri lagi di depan berarti ini tangannya di yang tangan kanan berarti belakang. Kalau kaki kanannya yang di depan berarti ini saya ulangi. Seketika kaki kanan di depan berarti tangannya di belakang. Kalau kaki kanannya di belakang, ini yang di depan. Gitu ya. Oke, kita lurusin di frame pertama. Ini yang di depan yang mana nih? Ini kan kaki kanan ya, di depan, bener nggak? Berarti yang ini berada di belakang. Begini. Seketika kita tarik, ini sudah membentuk keyframe, ya. Terus geser. Kita nyari kapan kaki ini ke belakang ya, kaki kanan. Ini kan yang ujungnya di sini ya, berarti ini kebalikannya, dia ke depan, agak takut dikit. Ini kamu bisa hiraukan ini sih sebenarnya, langsung ini aja nggak apa-apa. Jadi kamu ingat prinsip pendulum gitu, masih kan nggak pendulum kan dilepas dari, jadi kan gantung gitu ya, terus dilepas dari atas, jadi kan set. Kemudian grafiknya kan dia bentuk huruf S. Pas di atas turun dia akan pelan dulu, semakin cepat ya. Kemudian set. Ingat ya. Ini juga sama, tangan juga sama. Set. Tak. Gitu ya. Nah, maka kita juga bikin seperti itu juga gitu ya. Ini dari sini ke sini. Itu kan? Udah bener ya. Set. Nah, kita sampai belakang dulu aja deh. Ini. Nah, yang ini berarti kan kebalikannya lagi ya kan. Berarti sama dengan yang depan. Di copy. Ini aja guys.
cuma kan masih kaku ya kan, ya kurang maju deh. Nah gini ya, sut kaku ya. Nah inilah yang kita perlu grafik ya. Pastikan di sini berarti yang kan di grafik itu antara keyframe ini dengan keyframe ini, di embed ini kan kita bikin dia bergrafik gitu ya. Ini juga sama, pilih lagi tuh, lihat ya perbedaannya. Tuh masih agak gak enak ya yang belakang. Intinya seperti itu pokoknya. Itu kan karena kuncian pose yang terakhir sama yang pertama kan sama Pak. Itu sih kurang lebihnya. Coba ini grafiknya mungkin yang agak begitu ini, yang agak halus gitu ya. Nah ini nih, nah, berarti jangan pilih yang terlalu bergelombang ya grafiknya, lumayan enak. Oke cukup. Habis itu kita fokus yang tangan kanan, tangan kiri. Di mana ini ya? Tangan kiri itu kan ini namanya agak kebalik-balik nih. Tapi nggak usah bingung ya. Ini ini bukan kiri tapi kode aja, kodenya ki. Karena yang kanan. Kita buka, kita aktifin informasinya, posisinya di sini gitu. Posisi awal berarti ini kan di depan ya. Tuh, terus pas kakinya sampai ke belakang berarti kan di sini ya. Nah, ini sekarang balik ke belakang. Terus tekan ini. Nah, yang belakang pastinya tinggal hobi aja. Nah gini, play. Nggak enak ya yang kiri ya. Nah kalau nggak enak sampean kasih gelombang grafik huruf S. Tuh halus tuh. Oke kalau nggak enak ini mungkin posisinya kurang naik nih sini. Biar aman ini di off kan dulu. Kalau udah posisinya hanya di off kan. Nah gitu ya. Oke. Silakan, ini belum dipahami benar-benar ya. Sekarang kita kepalanya kita aktifin deh. Tuh. Oke jadi ya. Terus kita bikin naik turunnya ya. Kita pas naik turun nih. Nah, pas naik turunnya berarti kita menggunakan pack naik turun. Kalau belum ada ya dibikin, kebetulan kalau ini kan sudah tak bikin kalau misalnya belum ya kamu bikin pack di atas sama ini. Ya, kunci di sini itu. Nah, posisinya gimana nih? Sudah pas belum sama lantai? Oh, belum, kurang turun, ya udah diturunin. Gini, guys. Terus geser ke sini. Per frame ya, per keyframe ya. Kalau ada yang nggak pas dipasin. Udah pas ya udah nggak usah. Mungkin ini udah pas nih. Udah pas sih. Turun. Naik. Ini pas ya.
sama depan sama belakang sama, nanti biar cycle-nya enak. Nah gitu ya. Oke. Oke, sekarang bungkuk-bungkuknya, berarti bagian badan sekarang yang kita rigging, yang kita animate. Sekalian aja bagian badan mana, badan. Oke. Nah, deformasinya jangan lupa ya, dikunci dulu. Set. Nah, oke. Nah, ini ke bungkuk. Lurus. Bungkuk lagi sama kayak ini. Jadi, nah, saya ada enak ya. Tinggal ngerapiin bagian sepatu nih sebenarnya. Nggak bisa dirapikan. Terus sekarang kita mau buat dia jalan ke kanan, ya. Cuman kita mulainya dari luar kotak ini, itu. Berarti kita pegang peg, nah turun ini, jalan ke kiri kanan ini kita pegang, kita pindah ke frame pertama. Terus bisa kita nonaktifkan dulu, animate off. Terus ini kita pindah ke sebelah kiri. Kita mulai dari sini ya. Oke, kita on-kan lagi. Nah sini kita kunci ya. Kemudian kita mau bikin dia berjalan sampai sini. Nah kita kira-kira kalau langkahnya sejauh ini, kira-kira sampai sini itu butuh berapa langkah? Kita kira-kira aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Sementara satu cycle itu dia 2 langkah. Oke, kita bikin 8 aja ya. Berarti butuh, ini sudah ada 1 ya, berarti butuh 3 lagi. Nah caranya gimana? Berarti kan ini kan membutuhkan berapa frame nih? 25 ya. Berarti kalau untuk 4 cycle dikalikan 4 ya kan, 25 dikalikan 4 berarti 100. Sin length bikin 100. Oke, kita cek dulu apakah exposure-nya sudah tertutup sampai belakang. Sudah ya. Kalau belum ya kamu tutup gini aja, di blok terus F5. Nah. Oke. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah seketika sampean ingin melakukan copy keyframe gitu, itu kamu tutup dulu, jangan terbuka. Kalau terbuka ini kamu blok sini, itu yang ke cycle atau ke copy ke kanan itu hanya yang ini aja, yang bawahnya enggak. Nah biar yang bawahnya juga ikut ke copy, maka ini ditutup packnya. Nah asumsinya adalah kita megang folder. Kalau foldernya kita pindah, maka yang di dalam juga ikut pindah. Tapi dengan catatan ini ditutup. Nah dengan catatan ini ditutup. Ini handle segitiga kecil itu harus ditutup. Nah kalau sudah kita blok sampai sini, kita Ctrl C, pindah ke sini, terus klik kanan, paste cycle. Kan
butuhnya 4, baru ada 1, berarti kan kurang 3. Nah di oke. Nah dia akan tuh sampai sana tuh, pas ya hitungannya ya. Tuh, 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 tuh. Oke, kita stop sampai yang ujung sini. Sampai mana? Kan seperti hitungan tadi ya, kurang lebihnya kan sampai sini tadi. Nah gini. Oke, saya ulangi. Di sini kita kunci dulu. Nah baru kita ke belakang. Kita tarik. Nah seperti ini. Kita play ya. Tuh, enak banget ya. Terus jangan sampai ini keseret ataupun melayang gitu ya. Ngeraka bangetan sih apa-apa. Ya bangetan ya silakan diatur lagi, langkahnya kebanyakan atau terlalu sedikit. Oh ini menurut saya udah pas nih. Udah ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah ini udah dapat berapa menit nih? Oh sudah hampir 1 jam, tidak apa-apa ya. Kita selesaikan sekalian. Yang selanjutnya adalah kita mau bikin si Sugi ini setelah sampai ujung sana dia balik arah, muter balik gitu ya, muter balik atau balik kanan. Nah untuk balik kanan ini agak berbeda dengan seketika kita menggunakan pakai yang level 6 itu. Kalau level 6 itu kan balik ya balik aja gitu. Nah di sini kita harus lebih bagus, lebih kelihatan real. Kenapa? Karena si Sugi ini memiliki angle atau model sheet 3/4 gitu, atau serong. Nah itu kita manfaatkan, kita gunakan di belari itu biar muternya itu terlihat seperti layaknya manusia gitu. Nah kita analisa dulu, kita lihat dulu ya. Seketika dia mau balik ke belakang ini, kita harus menggunakan tumpuan dimana kaki terakhir itu adalah kaki kanan, karena kita mau muternya gini, set gitu, set ya, begini, tek tek tek, ini ulang ya, tek 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 tek. Nah akhirnya kan kanan, sehingga kita muternya gini, set, gitu kan, ulangi, tek 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 tek. Kalau gini kan tidak mungkin ya, kalau berhentinya kaki kiri, dia harus gini muternya, gitu. Berhentinya harus yang kanan. Saya ulangi, tak 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 tak. Nah ini terus muternya gini, set. Gitu. Kenapa harus yang kanan? Karena si Sugi ini nggak memiliki model sheet tampak belakang. Kalau dia berhentinya kiri, dia kan muternya gini. Berarti yang sana itu kan, yang bagian sini kan kelihatannya berarti bagian belakang ini ya, ini ya. Kan dia nggak punya, secara aset nggak punya, maka harus kaki kanan ya. Nah itu ya pinter-pinter animator lagi. Kecuali kalau memang itu sudah kompleks ya kita bisa minta ke yang bikin karakter sama yang bikin ini tolong 3WG model sheet sing menghadap ke belakang karena nanti ada puter belakang gitu ya. Nah sama 3/4 pastinya, 3/4 menghadap ke belakang. Nah saat ini kita nggak usah terlalu ribet banget, kita ngikutin yang ada aja. Karena adanya dia model sheet itu ada ke depan, samping sama 3/4, udah kita pakai itu aja itu ya. Oke, biar lebih enak kita perpanjang dulu ya cycle-nya, kita panjang dulu. Ini kan 100 kita bikin 200 kan, dari sini ke sana 100 berarti baliknya kan 100 lagi ya, logikanya langkahnya kan sama itu. Ya udah kita perpanjangin aja, kita bisa blok kok dari sini ke sana, blok terus Ctrl C di sini, klik kanan, pasti cycle 1 kali ya. Tuh udah kan. Nah ini kan masih belum kelihatan ya, sama tutup dulu gini biar enak. Ini di blok terus F5. Oke udah tak play ya. Tuh. Ya berhenti ya, karena
karena ini posisinya ini kan di sini, ini kan berhenti di sini. Di sini kan nge-cycle lagi gitu ya. Itu. Kemudian seketika mau balik, itu kan butuh berapa tuh? Kan posisinya menghadap ke sana. Berarti butuh 3/4. Terus butuh menghadap ke depan, berarti kan 2. Menghadap 3/4 depan, berarti 3 menghadap ke sana, berarti kan 4. Berarti kan butuh 4 ya. Jadi kita geser ini ke sebelah kanan sejumlah 4 gitu. Jumlah 4. Jiro lupa. Oh, lebihan 1. Saya ulangi, saya blok. Saya seleksi 2, 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ini kita kunci, kemudian sini kita kunci lagi, tapi ini sudah di flip ya. Kita flip pakai ini. Nah, gini. Gitu ya. Terus kita langsung bikin ujungnya. Ini kan tadi butuh tambah 4 ya, berarti kita ya tambah 4. Berarti 204 atau 205 sih mungkin biar kelihatan dulu. Oh iya kan, masih kurang ya. Kita tutup dulu, kita blok sini, terus F5. Kemudian ini hanya sampai berapa ini? 203 ya. 203. Gini juga nggak apa sih sebenarnya, kan nanti nggak kelihatan juga. Jadi kita buka, pas balik ini posisinya sudah berada di luar area. Ya di sini. Kita coba lagi ya. Oke, nah sekarang kita perbaiki yang bagian yang gak enak bagaimana? Yang bagian mana yang gak enak? Bagian seketika muter gitu kan, kayak kertas dibalik. Yepeng ini. Gimana caranya? Ya ini, bagian ini dihapus dulu. Bukan dihapus keyframe-nya, tapi motionnya. Ini kan motion ya. Nah, ini diputusin sehingga kalau diputusin itu kan kayak gini. Tuh, nah nggak kelihatan kan? Tapi ini belum enak, ini belum kelihatan 3 dimensinya gitu kan. Biar kelihatan 3 dimensi ya kita tambahin library-nya, kita mainkan, kita gunakan library-nya. Itu. Ini kan yang terakhir ini ya. Geser ke kanan 1 gini, ini kita buka. Kita ubah library-nya mulai dari kepala. Kita pindah ke library ya. Kepalanya berarti pakai yang 3/4 gini. Matanya juga pakai yang 3/4, geser ke kiri 3 kali, 1, 2, 3 gini. Mulutnya juga ini kan kita pakai yang nomor 3 ganti yang nomor 2, berarti karena 3M berarti ganti 2M. Ini badannya juga pakai yang 3/4, karena ini 3/4 berarti tangannya ini juga harus mengikuti posisi bahu. Karena 3/4 bahunya ada di atas ini, maka ini juga sama. Tapi ingat ya, yang dipindah bukan gambarnya ini salah banget nih. Tapi yang dipindah adalah tulangnya. Nah, tulangnya ini kita pindah sini, handle-nya ini. Nah, cari pasi yang bagus, yang pas. Ini juga sama, dipindah handle-nya di sini. Kenapa dipindah ya? Memang bahunya berbeda ya. Ya kayak gini kurang lebihnya. Tek gitu ya. Set. Tek. Tek. Set. Tergantung ya. Ini kalau saya mau bikinnya kayak gitu. Kan ada juga kalau di paskibraka kalau belok mau balik kanan itu kan biasanya kan kepalanya dulu, tek langsung baru tubuhnya kan. Nah, kalau mau kreatif pakai kayak itu juga nggak apa-apa. Kalau saat ini saya mau nyontoin dibarengin semua. Tuh ya. Ini berarti untuk sepatu ini
bikin, berarti kan terus agak maju ya. Ini saya lurusin dulu nih posisinya, saya lurusin dulu. Ingat, berhentinya di sini, maka nanti titik tujuan juga di sini, jangan sampai berubah ya. Nah, ini kita ingat-ingat, kita lurusin dulu. Ini berarti untuk kakinya, sepatunya juga kita lurusin. Ini itu saya ulangi. Nah, kok keluar sendiri ya? Nah, oke, memang seperti itu berarti ya. Saya ulangi, ini baliknya pakai kurang lebih tombol di sebelah M. Enggak enak ya. Oke, berarti belum. Gitu aja deh. Ini berarti kalau sudah 3/4, saya ulangi ya, ini kan samping 3/4, terus ini 3/4 berarti menghadap ke depan ya kan. Ingat, ini frame-nya udah geser ke 102, berarti ini pakai yang menghadap depan. Ini geser ke kiri 3 kali, 1, 2, 3. Terus mulutnya, berarti kalau di sini tadi 2M, kita ganti menggunakan yang 1M. Mana 1M? Nah, ini di depan. Begitu juga dengan badan, menggunakan yang menghadap ke depan. Otomatis karena bahunya berpindah di sini, handle tulang tangannya juga mengikuti. Nah, di sini ini juga sama. Nah, gitu ya. Oke, kemudian geser lagi. Ini ya, berarti kalau sudah ke depan, sekarang 3/4 ya, tapi menghadap ke sana. Berarti yang bagian sini kita lakukan flip nih, lakukan flip ya. Flipnya kita klik dulu sini, terus kita flip yang ini. Nah, flipnya terus kayak gini, kemudian ini dibikin 3/4, balik lagi tapi menghadapnya ke sana. Ini juga 1, 2, 3, terus mana lagi ini ya. Terus bagian tangan juga menyesuaikan. Ini juga sama, menyesuaikan. Tuh. Terus geser lagi 1 ke kanan. Ini menghadap ke samping. Udah bener ya, menghadap ke samping, menghadap ke samping dan menghadap samping. Ini kita coba play ya di sini. Itu set. Set. Tuh, keren kan? Oke, sekarang tinggal permainan di kaki ini. Set. Kan dari tadi kan gini ya, tek tek tek, berhenti di kanan terus muter gini kan. Nah, ini kan belum kelihatan, tapi nggak begitu kelihatan sih. Kenapa? Karena kakinya warnanya biru gitu kan. Nah, makanya untuk belajar ini, biar nanti kalau ketemu kasus yang sama kamu bisa bedain ya, maka kamu bisa menyelesaikan masalah itu. Maka kita coba untuk salah satu kakinya kita kasih warna yang berbeda
ya. Ini klik terus masuk ke drawing ya, kita buka ini, cari warna yang beda lah, monggo apa, kita tutup dulu itu, mungkin warna hijau aja ya, hijau atau ya hijau nggak apa sih, tengah aja nggak apa-apa, untuk bedain ini aja kok. Nah gini ya, oke, tuh bentar, saya yang apa ini? Oh berarti yang hijau ini adalah kaki kanan ya, kita lihat. Ini kan nggak enak banget nih. Ini kan, ini kita analisa ya. Set, tek. Nah, ini kan harusnya birunya maju ke sini terus muter gitu kan, set gitu kan, yang biru ini. Set. Nah ini kan tapi nggak, tek, tek, tek. Oh, langsung tiba-tiba kayak gitu. Tapi nggak begitu kelihatan sebenarnya kalau dijalanin, tapi kan kita belajar yang benar dulu ya, sebisa mungkin gitu. Ini gini. Nah ketika ini kita agak ubah kakinya deh, kakinya kita agak lurusin ini, terus yang biru kita majukan ke sana. Dia agak neguk, mungkin gini juga bisa. Itu sini mulai lurus, gini ya kali ya. Untuk sepatunya nanti aja, kita fokus ke kakinya dulu. Ini nanti ke depan. Gini kali ya. Gini, set. Nah, tinggal ngepasin posisinya aja. Ini kan tumpuannya di sini, berarti tidak boleh berubah. Nah, berarti ini kita geser, ya, kita geser. Ini, geser. Juga karena ini. Ini udah gini dulu coba. Ini ya. Ini bener ya. Oke, coba kita play.
Tik tik tik. Nah, ini pas nih. Tuk 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 tuk. Tak boleh ya. Agak kaku tapi itu bener, sebenarnya udah bener kalau dari urutan baliknya dari mana yang dipakai gitu. Ya, oke, sekarang kita perbaiki yang bagian sepatunya. Ini kita ubah lebarnya pakai yang 34. Oke. Oh, ini yang 34. Ini menghadap ke depan. Perempat lagi. Menghadap ke depan. Tuk 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 tuk. Berarti ini kurang naik posisinya. Ini saya ubah 4. Gitu ya. Oke, udah bentar nih. Itu kenapa cepet? Karena jaraknya cuma pendek-pendek. Kalau mau agak dilemain beloknya, aduh, maaf. Itu ditutup dulu. Bentar. Ditutup.
bagian ini. Saya agak lupa itu ada cara untuk nambahin frame di tengah keyframe, gimana saya lupa. Itu ada plus kalau nggak salah, tapi ini nggak main ya. Kalau terus manual ini caranya di blok sampai yang ujung sini, terus geser ke kanan satu, sini sampai ke sana, di blok dulu, geser kanan, ini lagi sampai sana, di blok lagi, digeser lagi. Nah ini biar ada durasi. Nah ini tetap mending. Kalau saya terlalu cepet ya kita tambahin ya. Nice mbak. Caranya kita tambahin lagi. Mungkin dikasih jarak atau dikasih bedwin 2. Ini saya lupa caranya nambahin di tengah-tengah ini. Ada kok caranya cepet, cara cepet ya. Ya. Oke. Ya kurang lebih seperti itulah. Tinggal nanti timingmu mau bagaimana minggu ini balik kanan itu mau cepat atau mau lambat. Ya gitu kurang lebih. Set. Nggak begitu cepat banget dan nggak begitu lambat banget. Ini kan tadi hilang ya, kami blok aja. Instant exposure. Kalau ini masih nggak enak ya. Nah, ya. Oh. Nah, gitu ya. Ujungnya di mana nih? Oh belum selesai. Belum sampai keluar. Coba kita buka. Kalau ini ditarik ke sana lagi, terlalu ngaruh banget enggak? Kita play sekali lagi ya. Nah, kalau yang depan di mana? Oh ini aja udah agak sini. Nah gini coba. Oke, nggak masalah ya rasa. Nah, kamu bisa mulai aktifin lagi color card-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Silakan diekspor. Kalau tadi saya menemukan kesalahan-kesalahan, nah itu bisa dicontoh cara penyelesaian masalahnya gitu ya. Karena di sini itu kan seni gitu ya, kita punya pola tapi kadang pola itu bisa kepake, kadang tidak bisa kepake juga, tapi intinya meh podo wae polane ngono, cuman agak dimodifikasi di bagian mana gitu ya.
Oke, sebenarnya ini masih bisa dihalusin nih, masih bisa ditambahin contoh kedipan mata. Oke, kita tambahin aja deh. Untuk terakhir kita tambahin bonus untuk kedipan mata. Berarti kita ngikut bagian mata ya. Tarik ke sini dulu. Kita klik di bagian mata. Cari. Nah, bagian mata itu ini ya. Oke, kita mau bikin di sini berkedip. Nah, hop. Berarti kalau berkedip itu kan dari penuh, terbuka penuh, terus tengah terbuka, terus nutup gitu kan. Nah, kita bikin 3 frame, berarti ini kan normal ya, setengah itu 3 frame, nutup 3 frame, setengah 3 frame, baru normal lagi. Nah, berarti gini, ini ke setengah gini ya, geser ke kanan, 1, 2, 3, terus merem, 1, 2, 3 perempat lagi, setengah melek, 1, 2, 3, terus full lagi gitu. Nah, kita coba ya, kedip ya. Nah, ini bisa kamu copy kan, ini copy, terus silahkan mau taruh di mana, misalnya di sini, pas balik ya, ini itu pas sebelum mau yang di situ aja, nggak cukup sih sebenarnya, pas di sini ya. Nah, lagi ini lupa nih. Nah, ini coba lagi gitu. Terus kalau mau ekstrak lagi juga bagian kepala bisa diputar langsung digulung gini. Ini kan cuma bagian badan ya, jadi ya alhamdulillah masih kelihatan menarik. Oke, sekarang kita hilangkan warna hijaunya yang terakhir nih. Bukan dihilangin, diganti ke warna yang tadi. Nah, berarti warna celana ya. Oke, kita play yang terakhir kalinya. Sebagian ini kita tutup. Nah, gini ya. Sorry, ini. Nah, oke, kita tutup ini, kita play. Oke, terima kasih. Tetap berjuang ya, semangat ya untuk bisa mencapai ke titik ini. Kalau misalnya gagal, coba lagi. Kalau misalnya masih bingung, belum nemu, silahkan bertanya pada teman-temannya atau ke saya nanti. Oke, terima kasih. Untuk part 7 ini kita sudah level 7 dan part ketiga, berarti sudah selesai untuk level yang ke-7. Terima kasih.